Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat hari Kamis dan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami bersyukur karena boleh kembali mengenang, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kesaksian ini kepada kami melalui kesaksian para murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Bapa, kiranya kesaksian ini semakin meneguhkan iman kami bahwa Tuhan Yesus sungguh telah bangkit dan kini Ia telah naik ke sorga. Dan ini semakin menguatkan kami untuk percaya Dialah sungguh jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang. Bapa, kami bersyukur karena boleh percaya, boleh mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh semakin mengerti firman-Mu, semakin mengerti tentang karya Tuhan Yesus Kristus dan peristiwa kenaikannya ini, sehingga kami boleh semakin berhikmat, sehingga kami semakin juga dimampukan untuk menyaksikan Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Bapa, bimbinglah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin kita masih mengingat penggalan lagu sekolah minggu yang liriknya demikian. "Oh papa, oh mama, percayalah, rumahku di sorga lah. Sorga tempat yang indah, di sana tiada susah. Oh papa, oh mama, percayalah." Bapak Ibu Saudara-saudari, lagu ini mau mengingatkan kita tentang dari mana kita berasal, siapa identitas kita, bahwa kita anak-anak Allah dan juga kita adalah warga kerajaan sorga.
Dari mana kita tahu? Dari mana lagu ini bisa membuat lirik demikian? Karena kita tahu dari firman-Nya. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Selain itu, kita juga mengetahui mengapa bahwa identitas kita adalah anak-anak Tuhan dan kita berasal dari sorga. Ketika Tuhan Yesus juga telah kembali atau telah naik ke sana, karena Dia Tuhan kita, maka kita pun anak-anaknya, hamba-hambanya juga akan ikut ke tempat kediamannya, karena Ia berkata, di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada saat ini, kita mau diingatkan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan diam bersama manusia. Dia juga telah melakukan pelayanan yang baik di selama hidupnya. Dan juga Dia telah melakukan karya penyelamatan dan memberi dirinya untuk menebus dosa umat manusia dengan kematiannya di kayu salib. Dan tidak berhenti sampai di situ, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada hari ketiga Ia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebetulnya dari kebangkitannya pun kita dapat meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah karena Ia mampu mengalahkan kematian. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, para murid sulit untuk memahami hal siapa identitas Yesus itu. Mereka sulit memahami bahwa Yesus sungguh adalah Allah. Bahkan dalam perikop sebelum bacaan kita tahu bahwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid dan murid-murid mengira Tuhan Yesus itu hantu ketika Ia mengunjungi mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, hantu tidak punya daging. Tapi lihatlah aku, sentuhlah aku. Bahkan Tuhan Yesus pun sampai mau membuktikannya dengan cara berikanlah aku ikan, kemudian Dia memakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bayangkanlah Allah yang menciptakan alam semesta. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dalam dunia melakukan pelayanan. Bahkan bukan hanya itu, Dia menggantikan kita. Di kayu salib menerima hukuman Allah Bapa atas dosa manusia. Bayangkanlah istimewanya apa yang Tuhan Yesus telah perbuat itu, dan lebih membuat kita bersukacita lagi bahwa Ia bangkit dari kematian. Sungguh Ia adalah Allah. Dan Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, karena ini masih sulit dipahami oleh murid-murid, Tuhan Yesus masih berada di dunia pasca kematiannya selama 40 hari. Ia berkali-kali menunjukkan kebangkitannya itu, dirinya yang sudah bangkit kepada murid-murid selama 40 hari. Jadi tujuannya, Bapak, Ibu, supaya para murid dikuatkan dan dikokohkan untuk percaya tentang Tuhan Yesus yang bangkit, sehingga mereka tidak ragu, tidak gelisah, betul-betul yakin, betul-betul menyaksikan, tidak mungkin salah bahwa Yesus sungguh bangkit dan Yesus sungguh adalah Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah semuanya selesai, 40 hari berlalu, Tuhan Yesus yang bangkit telah menyatakan dirinya kepada para murid. Kini, Bapak, Ibu, Ia kembali naik ke sorga di depan mata para muridnya. Sebelumnya, semasa Ia hidup, Dia pernah mengatakan kepada para murid, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia.
Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi sungguh benar kalimat ini ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Bapak ibu saudara-saudari, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga berarti ia mengambil bagian sepenuhnya dalam kemuliaan Allah. Para murid hari itu yang melihat hanya 3 orang, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika melihat kemuliaan Kristus, ketika wajahnya berubah di atas bukit di mana Yesus bercakap-cakap dengan Elia dan Musa, dan kemudian ada terang dan suara yang sangat besar, suara Allah menunjukkan bahwa Yesus adalah anaknya. Kini Bapak Ibu, seluruh murid pada saat itu menyaksikan bagaimana Yesus memberkati mereka dan ia terangkat dari mereka. Sungguh sesuatu yang spektakuler yang bisa disaksikan mata manusia. Dan ini kembali mau menegaskan bagaimana kemuliaan Yesus sebagai Allah itu. Dalam kekuasaannya, dalam pemerintahannya, Yesus memasuki pemuliaan yang pasti dan tetap sebagai Allah, sebagaimana ia terangkat ke atas ke sorga. Bapak Ibu, luar biasa sekali pandangan ini sampai-sampai murid dalam Kisah Para Rasul dikatakan menatap terus ke atas. Guruku selama 3 tahun ini ternyata adalah Allah sendiri. Mereka menatap orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka naik ke surga penuh kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sewaktu Paskah kemarin kita mendengar kisah tentang kasus Watergate, yaitu Presiden Richard Nixon mengundurkan diri karena terkait dan terbukti bahwa ia sekongkol atau anak buahnya sekongkol untuk memenangkannya di dalam pemilihan presiden. Nah, kita kemarin melihat bahwa orang-orang terdekatnya pun yang tidak lebih dari 10 orang, mereka ternyata hanya dalam beberapa pekan saja, meskipun selama 1 periode 4 tahun mereka telah bekerja bersama, kemudian di dalam pemenangan periode kedua mereka sungguh-sungguh mau memenangkan Richard Nixon, dan mereka sudah berdiri di puncak kekuasaan selama ini. Tapi hanya ketika kasus tentang ada anak buah mereka yang ketahuan melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, hanya dalam beberapa pekan saja orang-orang terdekat Presiden Richard Nixon mengkhianati dia. Padahal Bapak Ibu saudara-saudari, ancamannya tidaklah seberapa hebat. Maksudnya mereka yang selama ini di dalam kekuasaan sudah bersama-sama berjuang sekian tahun, sudah menikmati susah dan juga senangnya sebagai tertinggi, kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Tapi hanya dalam beberapa pekan saja mereka bisa berbalik, mengkhianati perjuangan mereka, mengkhianati teman mereka. Itu bisa berbalik. Nah, tetapi para murid Tuhan Yesus di tengah ancaman penjara, di tengah ancaman pengasingan, di tengah ancaman bahkan hukuman dan sampai kematian, tidak ada satupun rasul-rasul dan murid-murid Yesus yang pertama yang mengkhianati iman mereka, bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Ia datang ke dalam dunia untuk menggantikan manusia, untuk menebus manusia dari dosanya. Dan Yesus Kristus bangkit dan ia telah naik ke surga. Kami telah menyaksikannya, kami adalah saksinya. Meskipun mereka tahu mereka di tengah ancaman, penganiayaan, di penjara, dan juga sampai kematian mereka, tidak ada yang mengkhianati Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kesaksian para rasul, kesaksian para murid yang pertama adalah kokoh.
Dan kesaksian mereka itu artinya tidak mungkin dibuat-buat, tidak mungkin rekayasa. Perbandingannya dengan kasus Watergate tadi adalah jikalau mereka yang selama ini bersama-sama kekuasaan bersama dengan presiden, sudah menikmati kekuasaan pun bisa mengkhianati karena takut ancaman di penjara. Tetapi para murid Yesus, ancaman apapun tidak menggoyahkan mereka untuk menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang menebus dosa manusia, dan yang juga telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, kesaksian mereka adalah sungguh benar. Apa yang mereka nyatakan adalah kebenaran, tidak rekayasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena itu kita bisa meyakini kesaksian Alkitab, kesaksian para murid bahwa Yesus adalah sungguh Allah, sungguh telah datang ke dalam dunia untuk menebus kita, sungguh telah bangkit dari kematian, dan sungguh telah naik ke sorga. Yesus sungguh-sungguh Allah, dan demikianlah besarnya kuasanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, banyak dari kita atau banyak pengalaman kita di mana kita tidak meyakini bagaimana Allah dan kuasanya itu. Tetapi sekarang kita diingatkan tentang kemuliaan Yesus sebagai Allah, bagaimana kuasanya mengalahkan kematian, dan kuasanya pada saat ini ketika ia naik, ketika ia terangkat ke sorga. Itulah karya dan kuasa Allah, sangat besar sehingga apapun persoalan kita, tidak ada yang perlu kita takutkan, karena kita adalah anak-anak Allah yang sungguh berkuasa. Allah kita berkuasa. Oleh karena itu, apapun persoalan kita, janganlah kita menjadi gentar dan takut, apalagi mengkhianati iman kepercayaan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, jadi itu satu poin tentang kenaikan Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah. Untuk semakin menegaskan hal itu, Allah yang berkuasa, sepenuhnya mulia, yang memiliki kerajaan sorga. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari adalah meskipun Yesus naik ke surga dapat dipandang sebagai perpisahannya dari para murid, dari para rasul, tapi dalam cara yang lain sebenarnya Yesus tetap berhubungan atau tidak berpisah sepenuhnya dengan para murid, karena ia tetap bersama-sama dengan muridnya, yaitu di dalam Roh Kudus, yang adalah rohnya juga. Maksudnya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memiliki visi yang sama, memiliki kuasa yang sama, memiliki kemuliaan yang sama, memiliki hakikat yang sama dan sebagainya. Oleh karena itulah Yesus tidak pernah meninggalkan para murid, karena ia bersama-sama dengan mereka dalam pribadi Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi babak baru bagi perluasan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Seandainya Yesus masih tinggal di dunia ini, ia akan terbatas, ia akan berada di Yerusalem atau berada di bagian Timur Tengah. Tetapi tidak demikian setelah ia naik, dan kini Roh Kudus diutusnya ke dalam dunia. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, dan pemberitaan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus dapat terjadi di mana-mana karena karya Roh Kudus, bahkan sampai ke Indonesia ini. Roh Kudus akan turun atau diberikan kepada para murid Yesus
Kuasa dari tempat tinggi itu yang dikatakan di dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang akan dijanjikan Bapa-Ku, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat 49 yang dimaksudkan dengan kekuasaan dari tempat tinggi itu adalah Roh Kudus, kekuasaan yang bekerja di dalam orang percaya karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Yohanes 14 ayat 17. Dan apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Kristus. Yohanes 16 ayat 13. Bapak Ibu saudara-saudari, Roh Kudus membimbing para murid Yesus dalam segala pengetahuan dan kebenaran hidup yang diperlukan mereka untuk menjalankan tugas mereka sebagai saksi-saksi Yesus yang masih tinggal dan bekerja di dunia. Tadi dalam ayat 48 Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan kesaksian mereka itu disertai dengan kuasa dari tempat tinggi, disertai oleh Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah poin kedua tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, bahwa meskipun Yesus sekarang telah naik ke surga, tapi Ia tidak pernah meninggalkan kita karena Ia hadir dalam pribadi Roh Kudus yang menyertai kita. Dan Bapak Ibu, Roh Kudus yang hadir itu juga membimbing kita dan mendorong kita, mengingatkan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus telah nyata dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya dan kita telah membuktikannya dalam pengalaman hidup kita, yaitu karya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah kita, karena kita telah dipimpin, telah mendapat karunia Roh Kudus, sehingga kita bisa percaya, bisa melek bahwa karya Allah sungguh nyata. Dan karya Allah yang nyata itu yang juga mengubahkan hidup kita, terlihat dari totalitas hidup yang kita jalani saat ini. Karena karya Allah itu pun terjadi di dalam kita. Bukan hanya kita membuktikan, wah ternyata Allah benar, tetapi juga kita mengalami perubahan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menyaksikannya dalam totalitas hidup kita. Kita merupakan saksi dari nama Tuhan Yesus Kristus, saksi dari figur Tuhan Yesus Kristus, dan juga saksi dari karya Allah itu. Sebagaimana para murid Yesus sebagai saksi Kristus, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya menjadi saksi-saksi Yesus di dunia ini, bahwa kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Dialah Allah yang telah menjadi manusia, yang mau menebus seluruh umat manusia, yang mau membawa manusia kepada jalan yang benar, kepada hidup yang kekal. Kitalah saksi-saksinya di dunia ini, memberitakan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Orang yang terpanggil menjadi saksi tentu telah mengalami pembaharuan hidup oleh Roh Kudus, sehingga akan menjadi kesaksian nyata kepada orang di sekitarnya. Kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tentulah Bapak Ibu, hidup kita telah dibaharui. Kita menjadi pelaku kebenaran dan bukan pelaku kejahatan. Itulah para saksi Kristus. Telah terjadi pembaharuan hidup. Dan juga selain pembaharuan hidup, seorang saksi mengetahui tugasnya, yaitu untuk menceritakan
dan mengakui karya Allah. Apa saja itu cerita dan karya Allah? Yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan yang diajarkannya. Yang dikerjakan karya penyelamatan, Ia mati bagi dosa manusia, itulah menjadi cerita kita. Dan juga pengajarannya itu juga menjadi cerita kita kepada orang lain. Sebagai saksi, kita melanjutkan dan meneruskan karya Allah, juga dalam mewujudkan pemuliaan Allah melalui keadilan dan perdamaian di tengah kehidupan yang majemuk ini. Jadi kesaksian ada dua, yaitu dalam perkataan, cerita kita tentang Tuhan Yesus, siapa Dia, kemudian pengajarannya, tetapi juga kesaksian kita melalui tindakan kita yang memuliakan Allah dengan cara memilih yang adil, dengan cara memilih yang benar. Dengan demikian orang dapat melihat bahwa kita sungguh-sungguh anak Allah, yaitu Allah yang telah datang dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan status sebagai saksi Kristus, apakah kita bersedia dan merespon panggilan sebagai saksinya? Tidak boleh malu, dan kita harus belajar terus mengenali firman Tuhan sehingga kesaksian kita semakin dalam, sehingga kesaksian kita bisa semakin menjelaskan banyak hal terkait kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan, terkait kehidupan yang benar. Tetapi jikalau kita tidak belajar, jikalau kita tidak juga berjalan dengan Tuhan, bagaimanakah kita bisa bekerja sebagai seorang saksi yang baik? Oleh karena itu, apakah kita bersedia merespon panggilannya, berkomitmen untuk memberitakan yang benar, yang adil, dan memberitakan Tuhan Yesus Kristus? Jadilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menjadi saksinya, dan Roh Kudus akan menolong dan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Kristus dengan benar. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita sebagai saksi-saksinya tidak pernah ditinggalkannya sendiri. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, wahyu, kekuatan dalam perjalanan kita untuk memberitakan Injil dan melayani orang lain selama kita hidup, supaya semakin besarlah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat mengenang dan memperingati hari kenaikan Tuhan kita, dan juga selamat menikmati waktu keluarga. Tuhan memberkati.